Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini kita kembali dipertemukan dalam kondisi yang insya Allah sehat walafiat, sehat lahir batin di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Dan saya Isa Ansori pagi ini, saya bersama Dr. Andes Kiai Haji Ali Fauzi Sahib MSI, akademisi dari Ubaya yang sudah ada di samping kami. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu dengan Yai Ali. Alhamdulillah pangestunipun sampai saat ini kita walaupun sudah lama ya nggak ketemu ya, tapi begitu ketemu auranya Mas Isa luar biasa. Mungkin ini aura akhir tahun. Amin, amin, amin. Bonusnya mudah-mudahan keluar ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang penting barokah sedaya. Nah, itu apa? Nah, ini kaitannya dengan akhir tahun. Sedikit kita bermuhasabah atau kita sedikit merenung ya. Satu di antara perenungan kita pagi ini adalah soal anak. Karena banyak sekali di antara kita sebagai orang tua tidak sadar punya kewajiban-kewajiban yang memang harus dipenuhi terhadap putra-putri kita. Karena yang pertama konteksnya itu kan anak itu merupakan amanah. Betul. Jadi kalau amanah itu tidak boleh kita khianati, tidak boleh kita biarkan begitu saja, tapi memang betul-betul kita laksanakan amanah itu. Ya, betul sekali. Orang tua yang tidak bisa melaksanakan amanah nanti konsekuensi logisnya ditagih oleh anak kita di akhirat kelak. Betul. Ibaratnya kalau kita ini sudah mau masuk pintu surga, diprotes sama anak. Dan juga sebaliknya ya. Ya. Sebaliknya juga kalau kita ini sudah berhasil memenuhi hak-hak anak, kita naudzubillah mau masuk neraka pun dipanggil oleh anak kita. Nggak setuju anak kita masuk neraka, kan gitu ya. Insya Allah seperti itu. Baik, Yai bisa menyapa dulu untuk pemirsa Jawa Pos TV yang sekarang ini sudah siap mengikuti kajian kita. Moga Yai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Jawa Pos TV dalam program Mutiara Islam yang senantiasa saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya setelah lama tak jumpa. Di penghujung atau di hari-hari akhir, minggu yang terakhir di tahun ini, kita semuanya ada satu grand desain atau grand pekerjaan rumah kita yang besar, yakni apa itu adalah kalau mengacu pada ajaran Rasulullah itu muhasabah. Muhasabah. Iya, muhasabah. Merenung. Tapi kebanyakan orang kan di akhir-akhir tahun kayak gini dijadikan sebuah momentum untuk bersenang-senang, beryuforia, mengambil sebuah tempat di mana untuk membahagiakan. Sebetulnya konteks awalnya yang sedemikian itu memang tidak dilarang. Hanya Rasulullah memberikan statement, banyak-banyak menghitung-hitung capaian, perolehan, amal perbuatan kita, keimanan, ketakwaan kita, pada di mana sepanjang tahun itu ada. Meskipun saya mohon maaf, ini adalah tahun Masehi. Tahun Masehi. Dan kita akan beriman kepada nabi-nabi terdahulu juga. Betul. Nah kemudian diakui atau tidak kita bersama-sama keseharian juga menggunakan tahun ini. Maka setiap akhir tahun Rasulullah itu mengharapkan kepada umatnya untuk senantiasa menghitung-hitung. Jadi muhasabah itu artinya menghitung. Menghitung-hitung apa? Seluruh capaian rangkaian yang bisa membahagiakan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Apakah itu ibadah kita? Apakah itu hal yang berhubungan dengan rezeki kita? Apakah yang berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kita? Semuanya harus terutama dan termasuk maksudnya adalah kewajiban kita terhadap amanah yang paling besar di samping harta, yaitu anak. Nah maka dari itu pada kesempatan ini kita membahas hal yang sedemikian ini karena tidak banyak dibahas. Jadi banyak orang itu muhasabah hanya sekupnya yang selain anak ini. Padahal sebetulnya
sebesar apapun ibadah kita, kalau kita tidak memberikan hak atau kewajiban seorang anak yang harus dipengaruhi oleh orang tuanya, maka semuanya nanti akan hambar. Sebagaimana yang disampaikan sama Mas Isa tadi. Ya. Jadi boleh jadi kita bilang percuma saja kita sholat, percuma saja kita puasa. Kalau membiarkan kalau amanah Allah yang anak, berhubungan anak ini. karena ini amanah betulnya ya. Betul, makanya kalau hadis yang berhubungan ini tetap umum, tapi tetap ada hubungannya juga dengan sejauh mana kita memanage anak-anak kita menuju ke surganya Allah dan menghindarkan kita, kata surat At-Tahrim, panggilan orang yang beriman untuk menjaga diri kita, keluarga dan anak-anak kita naron dari api neraka. Nah, ini pertanyaan yang besar yang ada di dalam diri kita, tapi sering kita lupakan. Makanya kata Nabi begini, kalau kita bermuhasabah, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, pasti. Kalau dalam hitung-hitungan kita, itu hari ini lebih baik dari hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Fahuwa robih, potret orang yang sedemikian itu adalah robih, sangat beruntung. Tetapi wa mangkana yaumuhu misla min amsihi, seseorang yang hari ini ternyata masih sama dengan hari kemarin, itu fahuwa, potret orang yang sedemikian itu adalah khosir, padahal sama. Tutup bukunya dalam bisnis untung ruginya masih sama. Itu rugi. Sudah rugi ya. Gak ada satu peningkatan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, mangkana yaumuhu syarron min amsihi. Barang siapa yang dalam satu konteks hitung-hitungan di akhir tahun ini, apa capaian yang kita peroleh itu ternyata lebih jelek daripada yang kemarin. Fahuwa, maka potret yang sedemikian itu adalah celaka. Mahbunun, bukan hanya sekedar rugi, tapi celaka amat, dikatakan amat sangat celaka. Termasuk diantaranya adalah kalau kita membiarkan anak-anak kita jauh dari agama Allah, jauh dari nilai keimanan dan ketakwaan. Hak yang harus diperoleh tidak kita penuhi karena sibuk di dalam urusan duniawi, maka hakul yakin ke depan hidup kita juga insya Allah akan celaka, rugi dan juga celaka. Maka dari itu inilah yang insya Allah perlu menyadarkan kita ya. Mohon maaf, menyadarkan kita terutama terhadap kita yang berbicara, Mas Isa, saya yang sekarang ini ada. Mudah-mudahan insya Allah nanti akan ada sebuah pencerahan yang luar biasa. Karena ini penting ya. Iya. Dasar-dasar dari dalil yang pokok itu kan ku anfusakum fahalikum naro. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Itu Allah menspesialkan, bukan ya ayyuhan nas. Wahai orang-orang yang beriman, begitu. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik. Pemirsa, materi ini sangat pokok, materi ini sangat penting, dan karena itu jangan kemana-mana ya. Tetap saja depan televisi masing-masing, dan sebentar lagi kita akan lanjutkan kembali bahasan kita tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Pemirsa, betapa beratnya menjadi orang tua, tapi ini bukan berarti menjadi orang tua itu menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai ada gerakan free child, atau gerakan tanpa anak, menikah tapi nggak mau punya anak. Itu sekarang menggejala, dan persentasenya makin lama makin tinggi, makin meningkat. Kemudian ada gerakan no merit, gerakan nggak nikah. Ya Allah. Takut miskin, satu di antaranya. Ini sebuah masa yang dimana sudah diprediksi sama Rasulullah. Sudah diprediksi oleh Rasulullah, ya Allah. Di akhir-akhir zaman. Dan itu tadi ya, jangan sampai karena begitu beratnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, ini jangan sampai diartikan bahwa kalau gitu nggak enak punya anak.
Nah, seperti apa sih kedudukan anak dalam Islam itu kok sangat-sangat penting menjadi pembahasan tersendiri gitu? Tentunya kalau kita ditanya enak mana punya anak sama tidak punya anak, tentu jawabnya semuanya orang menjawab sama, yaitu sama. Karena tujuan perkawinan satu diantaranya adalah memiliki keturunan-keturunan. Meneruskan garis keturunan. Tetapi lagi-lagi harus saya sampaikan bahwa anak ini adalah merupakan satu amanah. Amanah ini disuruh Allah memanage, merumat, kemudian merawat dengan sebaiknya, sehingga kemudian amanah ini akan menjadi sebuah nikmat. Tetapi kalau amanah ini tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka amanah ini akan menjadi laknat dalam satu hidup dan kehidupan seseorang. Maka dari itu di dalam Al-Quran sebetulnya orang nggak punya anak luar biasa, kepingin sampai kemudian bayi tabung dan lain sebagainya. Tapi ingat, warning Allah luar biasa dalam Al-Quran daripada sebuah nilai keuntungan punya anak itu sendiri. Apa ini juga sudah merupakan satu ujian. Taruhlah kita itu mengacu pada ayat yang ke-46 atau surat 18, surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Di sana diterangkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah apa? Perhiasan untuk kehidupan di dunia, hanya sebuah perhiasan. Terusannya ayat wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Apa itu artinya? Amal perbuatan yang baik, yang istiqomah kita lakukan dengan baik, itu jauh lebih baik, kemudian dan juga bisa dijadikan harapan untuk masa depan. Jadi kedudukan anak di sini adalah perhiasan. Kemudian lagi ada di dalam surat At-Taghabun. At-Taghabun itu surat yang ke-64, ayat yang ke-14 dan 15. Di 14-nya disebutkan, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladukum aduwwal lakum. Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu itu adalah musuh yang nyata bagimu. Musuh. Itu. Ayat yang ke-15-nya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah. Bisa menjadi fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Kalau kita memanage dengan baik, maka Allah justru sebaliknya akan bisa memberikan satu nilai keagungan dan kemuliaan, pahala yang berlipat-lipat ganda gitu. Nah, dibalik dari ayat-ayat tadi ya, baik di surat At-Taghabun maupun surat sebelumnya yang tadi Yai sampaikan. Anak itu dalam Islam kedudukannya satu sebagai perhiasan. Yang kedua bisa dikatakan sebagai musuh. Dan yang ketiga fitnah. Atau ujian di sini ya. Itu terjemahan gimana? Kontekstualnya gimana? Kontekstualnya begini. Karena lebih banyak ya antara anak sama harta itu selalu bergandengan ya. Dari surat Al-Kahfi tadi ya? Iya, jadi begini. Kalau mengacu di dalam surat Saba atau surat yang ke-34 ayat yang ke-37, di sana diterangkan wa ma amwalukum wa auladukum fitnah. Dan tidaklah harta-hartamu dan anak-anakmu billati tuqarribukum indana zulfa. Wa ma amwalukum wa auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, begitu. Tidaklah yang akan bisa mendekatkan kalian kelak pada hari kiamat nanti, tapi kita kan selalu berpikir bahwa kita nanti akan ditolong sama anak kita. Itu adalah gambaran akliyah kita. Akal kita. Iya, tapi di dalam Al-Qur'an surat As-Saba, surat Saba ayat 37 tadi tidak. Yang mendekatkan di hari kiamat itu tidak. Tidak hartamu dan tidak anakmu. Apa? Illa man amana wa amila sholihan. Kecuali ataupun yang bisa mendekatkan itu adalah amal perbuatan kita, keimanan kita kepada Allah SWT dan amal soleh kita. Kedudukan anak di mana kan gitu yang ditanyakan Mas Isa. Kedudukan anak ini adalah letaknya ada di mana kita itu beramal soleh untuk anak kita.
Nah, sementara yang banyak, mohon maaf, kebanyakan sekarang, mari kita kemudian telik. Berapa survei membuktikan kebebasan anak remaja kita. Kemudian pergaulan yang luar biasa, degradasi moral dan lain sebagainya. Ini yang saya maksud, orang terlena terhadap anak-anaknya. Lalai ya? Lalai. Maka kemudian kedudukan anak itu sebetulnya besar dalam konteks orang tua. Untuk bisa mencapai surga, untuk bisa mencapai suatu kebahagiaan, untuk bisa memperoleh sebuah kenikmatan. Tapi banyak diterlantarkan. Nah itu kan orang tua banyak sekali yang bilang, Iya. sudah zamannya Yai. Nah, itu berarti meremehkan agama. Meremehkan agama. Betul. Agama tidak sedemikian itu, nanti akan kita kupas. Apa sebetulnya hak anak? Ini hak anak itu berarti kewajiban anak. Sebagaimana judul kita saat ini, yang harus dipenuhi oleh orang-orang tuanya. Kalau dipenuhi dengan amalan soleh yang ada grid-gridnya sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW, so pasti kehidupan kita akan tenang, bahagia. Tapi kalau tidak, anak ini untuk dimanage dengan baik, nanti katanya Mas Isa tadi bisa menuntut. Atau juga bisa menjadi geblunder bagi dalam hidup dan kehidupan seseorang orang tua yang tidak memenuhi hak-haknya anak ini. Gitu. Bisa jadi anak sih semacam mata pisau gitu ya. Betul. Jadi tergantung. Semuanya menginginkan anak tapi dia tidak tahu manajemen anak gitu. Semuanya tergantung orang tua. Betul. Karena itu di hadis yang barangkali pemirsa juga hafal ya. Karena anak itu ketika dilahirkan dalam kondisi suci. yang suci. Betul. Dan setelah itu tergantung orang tuanya. Memanage. Mau anaknya bisa jadi hitam, majusi, ya Nasrani. Atau iya. ini kan Yunasirani au yumajisani. Iya. Ya. Dan ini kan tergantung orang tuanya ya. Betul, manajemen amalan soleh itu tadi. Bukan sosok anaknya, tapi kemudian amal soleh memanage anak. Jangan kok kemudian hanya produksi doang gitu loh. Baik. Pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV dan saya Isa Ansari masih bersama Kiai Haji Ali Fauzi Shahib MSI, Akademis dari Ubaya. Kita bahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan kita lanjut saat lagi setelah kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, pagi ini marilah kita sama-sama mengingat kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita supaya nanti tidak ditagih oleh anak-anak kita di akhirat ya. Dan bisa jadi karena kalau kita memang sudah memenuhi hak-hak anak yang harus kita laksanakan sebagai kewajiban orang tua, maka bisa jadi anak itu sebagai penyelamat kita di yaumil qiyamah. Nah, baik Yai, ini kita mengacu sekarang kalau tadi Allah sudah mengingatkan dari beberapa ayat tentang kedudukan anak dan gambaran-gambarannya seperti apa. Bisa jadi perhiasan, bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh. Ya. Nah, sekarang dari hadis yang kita kaji. Berangkat dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Moga ya. Ya, baik. Untuk memperoleh sebuah kebahagiaan orang tua, karena orang tua mengidamkan mempunyai anak. Ya. Lantas kemudian anak ini sudah lahir, itu jangan dibiarkan. Berarti kita memiliki satu kewajiban yang dimana harus diberikan kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi hak anak. Hak anak, betul. Melekat, sangat melekat. Kalau ini kita manage dengan baik, maka ke depan insya Allah kita akan memperoleh sebuah nilai keselamatan, kebahagiaan dan lain sebagainya dari Allah. Tapi sebaliknya kalau tidak, jangan harap. Maka Rasulullah SAW memberikan statement. Satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, min haqqil waladi ala walidihi itu sittah. Jadi sebagian daripada hak anak
yang harus dipenuhi oleh orang-orang tua kita. Ya. Semua orang tua yang mengaku memiliki anak, maka ada hak anak ini. Jangan dibiarkan. Ya. Apa itu yang pertama? Ini sekarang kita bahas. Semuanya itu sederhana dan sepele, tapi ujiannya sangat besar. Banyak kita melupakan. Yaitu yang pertama adalah ayyuhsina ismuhu, yaitu memberi nama yang baik yang orang tua memiliki dan juga tahu tentang makna dan artinya. Anaknya juga tahu, sehingga kemudian untuk apa itu? Pas pada saat berdoa orang tuanya sambung kepada anaknya. Anaknya juga berdoa mendoakan kepada orang tua, sambung kepada orang tuanya. Sehingga kemudian akan mencapai sebuah kenikmatan. Allah menurunkan satu keberkahan yang ada di dalam seorang. Nah, mohon maaf, kasus yang banyak kan tidak. Artinya orang kalau seandainya mau membuat nama untuk anak-anaknya itu, kan saran Rasulullah ya komunikasi langit dulu. Istikharah dulu. Terus kemudian sowan nanggone kiai, atau seandainya sudah mengerti ada di situ walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi boleh menggunakan nama Asmaul Husna. Tapi untuk Gen Z yang sekarang nama Asmaul Husna itu seperti nampaknya sudah tidak kurang pas. Nah ini mohon maaf yang besar, yang banyak apa? Karena ngefans misalnya sepak bola. Jadi kebarat-baratan ya. Ngefans sepak bola bapaknya. Anaknya karena laki. Kemudian akhirnya yang paling Ronaldo. Umpamanya. Kemudian itu dia ngefans itu langsung dijenengi siapa? Ronaldo. Dino. Misalnya nggak tahu pokoknya itu nama baik menurut dia. Tapi sebetulnya nggak begitu menurut Allah. Karena hadisnya bunyinya demikian. Innakum tud'auna, sesungguhnya kalian semuanya akan dipanggil fi yaumil qiyamah. Di hari kiamat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipanggil? Bi asmaikum, dengan nama kita semuanya. Mas Isa, saya dipanggil. Bukan hanya sekedar Mas Isa dan saya ataupun orang lain, tidak. Tapi ada gandengannya. Wa asma abnaakum, dengan nama bapak kalian semuanya. DNA-nya nggak akan tertukar meski namanya sama-sama Isanya. Meski namanya sama-sama Ali Fauzinya. Nggak akan tertukar, dipanggil untuk dihisab, untuk dimizan, untuk kemudian dihitung amal perbuatan kita oleh Allah satu persatu. Maka kemudian di sana nama Isa Ansori misalnya bin siapa, baru kemudian nggak ada tunggal seluruh dunia maju. Tapi kalau seandainya dipanggil nggak ngerti artinya, bapaknya juga nggak ngerti artinya, maka akhirnya kemudian nggak nyambung, dipanggil oleh Allah itu. Karenanya bi asmaikum, dengan nama yang baik ini, mohon maaf dan mohon maaf, itu perintah Rasulullah. Fahassinu asma'akum, nek wis tahu nanti dipanggil hari kiamat mengko, maka kemudian koyok begitu wedya kalian akhirnya bagusi namamu. Dianggap sepele. Sungguh di Islam tidak membatasi bahasa apa saja. Baik itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, ataupun bahasa Inggris, bahasa Spanyol, no problem. Lah kalau sekarang ini banyak di antara kita itu teman-teman kita atau masyarakat kita yang sudah terlanjur menggunakan nama itu, misalnya sepenglihatan orang tua ketika mau memberikan nama pada anaknya, melihat untuk menggunting sampah itu cikra katakan. Wes anakku tak dengar cikra. Nah kalau sudah begitu mohon maaf ya. Kalau sudah begitu, apakah ini perlu ada penggantian nama supaya nyambung tadi itu? Kalau menurut hadis Nabi yang fahassinu asma'akum, itu sebetulnya konteksnya pada saat awal memberikan nama. Tetapi kalau seandainya dalam perjalanan mengerti ilmunya, ya tidak ada salahnya. Jika untuk sebuah keselamatan, sehingga kemudian orang tuanya mengganti namanya. Apakah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, no problem. Yang jelas pokoknya orang tua mengerti artinya, anak juga mengerti artinya. Nah, saya takutnya kadang-kadang kalau kita mimpin tahlil, wa ila ruhi cikra. Saru jadinya. Allahu Akbar. Begini. Ya. Jadi ini contoh ini contoh.
kadang-kadang di masyarakat kita itu ada orang yang namanya keislam-islaman. Terus kemudian akhirnya dijadikan, wah itu namanya Hasan tapi menjadi maling. Itu nama anaknya itu dinamai itu pun juga nggak ngerti artinya. Itu loh yang dimaksud adalah begini. Saya malah juga lebih senang orang itu, mohon maaf, artinya misalkan namanya itu bahasa Indonesia. Tapi kemudian mengerti maknanya. Daripada orang yang ke Arab-Araban tapi juga tidak mengerti artinya. Jadi begini, saya mempunyai mahasiswa. Terus kemudian dia telat terus. Kemudian saya tanya, kamu itu kok telat terus? Ya Pak, ban saya kempes. Namamu siapa? Nicholas Pak. Saya lihat di mana? Di absen itu enggak ada, namamu itu enggak ada di sini. Itu Pak yang nomor 6. Saya tak baca nomor 6 itu. Namanya ya juga bagus. Wong Nurholis. Dia itu bilang kepada dosennya Nicholas. Coba. Allahu Akbar. Ini berarti memplesetkan nama yang sebetulnya baik menurut Islam. Tapi dia sendiri dia tidak tahu berpikir sampai ke sana. Ini joke ya. Ada juga yang memberikan nama anak itu dengan nama Tony. Katanya itu sudah nama Arab ini. Iya. Mengajunya ini nama panggilan Tony. Iya. Kepanjangannya tahu ya? Ihdinas Syaithanir Rajim. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Baik, kita jeda dulu pemirsa supaya Anda tidak sepaneng ya, supaya suasananya segar. Kita membahas hal-hal yang prinsip ini, tapi dengan nuansa-nuansa kesejukan dan mudah-mudahan ini menjadi kontemplasi atau menjadi muhasabah kita. Betul. Baik, saat lagi kita akan lanjut dan kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Pemirsa, masih terkait dengan nama, ini merupakan kewajiban pertama orang tua terhadap anak ya, memberikan nama yang baik. Dan kita meyakini juga bahwa nama itu adalah mengandung unsur doa. Silakan ya. Ya, memang kan setiap hari kita itu pasti memanggil seseorang itu dengan sebutan nama. Ya. Memanggil itulah yang kemudian apabila panggilan itu baik, maka pasti mengandung unsur doa. Betul. Sementara kalau seandainya panggilan itu jelek, maka juga mengandung unsur doa yang jelek. Karenanya wajar jika Rasulullah menghimbau terhadap kita, orang tua, jangan sekedar ikut-ikutan, tapi diilmoni. Walau hanya sekedar memberikan nama. Ini kan sederhana sebetulnya. Kayak tadi loh, Nurholis itu kan luar biasa bagus ya. Iya, nur cahaya. Nur cahaya. Keikhlasan luar biasa. Kholis, keikhlasan. Ya Allah. Cahaya keikhlasan kok. Oke. Diplesetkan. Jadi sederhana, tapi besar sekali pengaruhnya di masyarakat. Coba kalau orang yang namanya berwibawa, meskipun itu adalah bahasa Jawa, kemudian karena memiliki karismatik, orangnya itu memiliki satu sambung dengan nasabnya. Orang tuanya doakan, sambung dengan anaknya, anaknya juga sambung. Itu tetangga saya, makanya namanya siapa? Orib. Namanya Muhammad Orib. Setelah ditanya itu sebetulnya saudaranya 1 sampai 4 itu meninggal semuanya. Sehingga orang tuanya itu gak bingung-bingung. Pokoknya njaluk nanggung Gusti Allah anak saya supaya hidup terus. Akhirnya dikasih nama Orib. Coba. Akhirnya kemudian ya karena itu adalah panggilan dan doa. Akhirnya panjang umur si Orib ini tadi. Itu contoh sekedar untuk supaya lebih detail gitu. Lebih detail. Jadi bahasa yang sederhana seperti kayak gitu bisa diterima semuanya gitu. Betul. Baik, itu adalah hak orang tua. Koreksi kita sekarang ini akhir tahun. Gitu loh yang saya maksud. Muhasabah. Betul. Terus kemudian selanjutnya yang kedua ya. Hak anak yang harus dipenuhi atau kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya yang harus dipenuhi itu adalah yang kedua tentu adalah wa'adabahu. Pendidikannya. Ayah hadal maksud yang dimaksud adalah
fi ulumuddin, untuk urusan pendidikan agama. agama. Ada yang mengatakan bahwa namanya adab, ya adab ini bahasa Arab namanya adalah pendidikan atau didik lah gitu. Jadi dengan kalimat lain bahwa adab ini kalau orang Jawa mengatakan sopan santun, akhlak, etika lah, sudah gak jadi masalah. Tapi semuanya bingkainya itu kan agama ya. Yeah. Makanya kalau seandainya ini sudah kita penuhi, selangkah lagi kita itu menuju gerbang keberkahan dalam kehidupan. Karena apa? Karena pendidikan yang berhubungan dengan agama itu adalah simbol kebahagiaan yang hakiki dan langgeng abadan untuk selamanya. Kalau pendidikan yang sifatnya adalah umum itu hanya untuk di duniawi ya. Bahkan itu namanya semua habis itu selesai. Betul. Maka kemudian wajar jika Rasulullah menyampaikan kalau anak atau siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, tidak ada konsep dan resepnya. Yufaqihu fiddin, fafahama fiddin. Yang namanya orang ini harus membekali dirinya, memahamkan dirinya dengan nilai-nilai agama. Tak terkecuali orang tua ini gitu. Makanya kadang-kadang kebanyakan saya mohon maaf, hasil survei membuktikan jikalau akhir tahun ajaran yang diserbu itu mohon maaf, sekolah-sekolah umum atau sekolah favorit atau sekolah agama. Sekolah favorit. Yang favorit. Kemudian akhirnya karena zonanya itu keliru akhirnya tidak diterima, geger. Jadi direwangi gegeran. Agama tidak favorit kalau begitu. Nah, itu begini nanti kalau semuanya sudah fix diterima dan tidak diterima, lantas anaknya belum dapat sekolah, daripada tidak sekolah di Al-Hidayah saja. Maksudnya ini adalah biar mendapat petunjuk gitu maksudnya. Allahu Akbar. Berarti agama di nomor 2. Di nomor 2 kan. Sebetulnya anak kecil inilah aja dulu. Jadi kita itu kalau terlalu jauh, kalau ke tingkat SMP, SMA sudah pas kita ibu melahirkan, begitu kemudian dapat 7 bulan atau 1 tahun sudah. Kebanyakan anak-anak kita, kalau anak setahun sudah bisa nyanyi, sudah bisa berbahasa Inggris, bangganya luar biasa. Tapi sebetulnya kalau seandainya kita bermuhasabah saat ini, mana sebetulnya yang kemudian harus dididik pertama kali katanya Mas Isa tadi kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya agama gitu ya. Nah ini makanya Rasulullah memberikan statement jangan dilupakan pendidikan tentang agama. Betul. Untuk anak-anakmu. Tapi kalau seandainya sampai besar masih belum mengerti, ada konsekuensi logis orang tua nanti gitu. Itu apa? Pendidikan agama ya. Pendidikan memang tidak main-main karena iman tanpa ilmu. Iya. Nanti gak karu-karuan. Nah, sebaliknya juga begitu, ilmu tanpa iman juga. Persentase daripada hasil survei dari KPAI kita itu sangat tercengang. Boleh semuanya bisa melihat persentase pergaulan bebas anak-anak remaja sekarang di kota-kota besar misalnya kayak gitu. Allahu Akbar, mencengangkan. Dari anak usia SMP sampai SMA itu 97,3% itu pernah melihat film yang dilarang oleh negara kita. Dan sebagian itu adalah telah mengadakan hubungan ibaratnya yang paling halus hubungan permengkonoan. Hubungan intim yang antar sesama, antar sama teman, yang masih belum mengerti apa-apa. Kita bisa nanti istilahnya melihat di sana. Berkontemplasi kita ya. Itu kemudian saking apanya? 93,7% ya. Kita itu kadang-kadang walaupun yang mengerti agama saja ya ikut-ikutan di dalam di situ dan lain sebagainya sampai tidak bisa digerabak. Ya kayak begitu. Kita ikhtiar dalam satu konteks nilai agama jauh insya Allah memberikan solusi. Tetapi kalau itu adalah kasus per kasus yang kemudian kecil persentasenya nggak bisa kemudian itu dijadikan satu ukuran. Dan di antara kita banyak yang permisif atau
menganggap itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang ringan-ringan saja. Padahal di awal tadi Yai sudah mengingatkan dari ayat-ayat di surat At-Taghabun, Al-Kahfi, itu sama-sama menggarisbawahi bahwa anak ini bisa jadi musuh, bisa jadi fitnah, bisa jadi perhiasan juga. Ya. Dan memang kenyataan yang ada, kalau kita melanggar aturan-aturan Allah itu akhirnya menjadi kenyataan juga gitu loh. Betul. Dan ini adalah sudah banyak buktinya. Mengejala di mana-mana ya. Tapi tidak banyak yang tahu gitu. Kita jeda dulu ya sebentar. Okay. Dan pemirsa, kita masih punya beberapa segmen lagi untuk kita tuntaskan program kita di program Mutiara Islam Jawa Pos TV, dan hari ini bahasan kita tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak yang kita bahas pagi ini, pemirsa, di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Tadi Yai Ali sudah menyampaikan baru 2 ya, soal pemberian nama yang baik dan pendidikan agama. Lalu yang ketiga ya? Yang ketiga adalah wa yu'allimuhul kitab. Artinya di sini mengajari anak-anak kita itu menulis supaya nggak buta huruf, supaya anak kita itu melek terhadap huruf. Dan kemudian akhirnya kebanyakan kita itu kalau urusan-urusan tulis menulis itu diserahkan kepada sekolah, guru. Padahal sebetulnya kita harus sadar, sesadar-sadarnya ini hadis Rasulullah. Ini adalah hak anak yang sebelum disentuh oleh orang lain itu penjenengan sentuh terlebih dahulu, kan begitu yang dimaksud. Iya, karena orang tua, terutama ibu itu adalah sekolah pertama. Ya, sekolah pertama, wali. Di atas kiai-kiai itu. Dan doanya sekalipun yang namanya orang tua harus diingat. Kadoaun Nabi alal ummah. Seperti doanya Nabi kepada umatnya. Makanya kalau memberikan sentuhan pertama disebut kullu mauludin yulad walal fitrah tadi. Itu yang dimaksud orang tua menyentuh pertama sebelum diajar orang lain. Nah, mohon maaf, mengapa saya harus mendorong kita semuanya, terutama kita para pemirsa, untuk di akhir tahun ini bermuhasabah. Termasuk kategori kita itu untung, rugi, atau justru celaka. Khusus untuk manajemen anak-anak kita ini. Mohon maaf, kalau seandainya panjenengan ternyata segala sesuatunya itu menyerahkan pendidikan kepada yang formal, tapi gak salah juga, gak salah. Hanya kemudian kewajiban awal itu harusnya itu adalah terlebih dahulu sentuhan orang tua. Betul. Jadi pendidikan dasar itu harus kita berikan ya. Betul. Termasuk pendidikan akhlak, budi pekerti. Yang jangan bangga ketika Yai tadi sudah nyentil. Anak kita sudah pandai nyanyi, sudah bisa bahasa Inggris. Betul. Itu belum apa-apa, nanti nggak ada pertanyaan di akhirat kelak. Anakmu bisa bahasa Inggris apa enggak? Apabila bisanya itu terlebih dahulu adalah huruf-huruf yang diwajibkan oleh syar'i, oleh syariat. Hakul yakin yang lain itu mengikuti, gitu loh. Yang lain itu mengikuti. Coba anak-anak yang bisa ngaji, umpamanya terlebih dahulu, ataupun bisa huruf a, ba, alif, ba, ta, sa, jim, ternyata juga gampang. Tetapi kalau seandainya itu yang diajari itu adalah E, B, C, umpamanya terlebih dahulu, maka bisa jadi sampai usia 70 itu nggak iso bentuk Arab. Yang banyak seperti kayak gitu, coba. Betul. Akhirnya menyesalnya ada di belakang. Itu adalah satu perintah daripada Rasulullah. Supaya apa? Supaya betul-betul kalau Rasulullah dalam bahasanya itu adalah ikra, Allah mengajarinya gitu loh. Dari bahasa kita itu adalah ta'allum. Jadi mengajari kepada anak-anak kita. Jadi mohon maaf dalam satu konteks hal yang berhubungan apapun, kalau mengacu pada hadis di mana anak yang dilahirkan itu suci, makanya nyoret-nyoret pertama untuk sebuah nilai kebaikan dan keberkahan kita sebagai orang tua itu merupakan kewajiban. Kalau seandainya sudah, berarti penjenengan sudah lepas dari kewajiban kita.
Nah, seperti kayak gitu kira-kira. Jadi kalau untuk hal yang ditagih sudah kok, sudah saya sudah. berikan. Kepada Allah sudah saya berikan. Jangan sampai anak ini ternyata begitu besar, lantas kemudian mendengarkan pengajian atau mendengarkan tausiah serta pendidikan agama, menyentuh yang berhubungan dengan, kemudian anaknya merasa nggak bisa, merasa namanya sendiri itu nggak tahu artinya. Misalnya contoh kalau seandainya mengacu pada yang pertama tadi, kemudian protes tidak disalahkan. Betul. Tidak disalahkan. Makanya kemudian diislahkan, Pak, artinya saya itu apa? Saya sudah penjenengan didik dengan agama, ternyata sampai saat ini belum. Saya juga mohon maaf, penjenengan tidak pernah mengajari saya di awalnya dulu dengan satu kalimat ikra, tulisan yang baik seperti itu. Dilanjut ya, karena memang kita tinggal durasi satu ya yang segmen. kemudian sedikit biar di muhasabah di akhir tahun ini yang kita sekupkan pada kewajiban orang tua yang harus dipenuhi terhadap anak-anaknya adalah yang keempat adalah ini, ketangkasan dan ketepatan. Dalam bahasanya dihubungkan dengan as-sibaha war-rimayah. As-sibaha berenang, war-rimayah dan memanah. Memanah. Jadi ketangkasan itu yang dimaksud adalah mungkin seperti olahraga gitu ya. Terus kemudian untuk membentuk suatu karakter baik jiwa maupun raga itu menjadi kuat. Itu olahraga. Dan ar-rimayah adalah satu ketepatan. Di mana anak ini bisa disiplin dalam satu konteks nilai hidup dan kehidupannya, termasuk yang memanah itu ya. Iya, ibadah. Tapi dalam satu konteks memang betul diajari betul berenang dan memanah. Nanti akan tercipta di sana gitu loh. Artinya ya coba kalau seandainya kita yang awal-awal lantas kemudian memanah, kan tidak bisa langsung tepat. Tidak fokus. Atau menembak itu bisa jadi, atau beberapa muhaddisin itu menembak, memanah itu bisa jadi itu adalah sebuah ajaran untuk berdisiplin kita. Sehingga pas pada saat jamnya sholat, lah itu kemudian akhirnya terbiasa dia disiplin, akhirnya tepat waktu gitu loh Mas Isa. Konteksnya adalah kedisiplinan itu, mengajarkan untuk disiplin, tangkas. Iya, tangkas itu tadi yang berenang itu ketepatan tadi. Nah, ketepatan. Iya. Seperti kayak gitu dalam tafsirnya, maknanya. Maknanya seperti itu. Iya. Nah, memang betul kita nggak banyak mengajari itu. Buktinya apa? Jangankan lambat-lambat sih lumayan. Misalnya umpamanya sholat, gak sholat malah. Misalnya contoh sholat saja. Sekolah saja juga banyak lambatnya. Karena di awal tidak disentuh yang pertama kali. Yang menyentuh pertama kali di sini adalah, makanya wajar para kiai, para ustaz, para ulama itu. Anak-anaknya masih kecil kadang-kadang didelep-delep naik air. Terus kemudian diajak untuk latihan ngemana, menembak dan lain sebagainya. Kalau untuk berkuda itu kan juga Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain itu. Ya, itu artinya juga hampir sama dengan ketangkasan. Itu tadi ya. Karena zaman itu belum ada misalnya MotoGP atau iya betul. Atau Formula One ya. Iya. Baik pemirsa, Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV dan sesaat lagi kita akan lanjut kembali ya bahasan kita tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Bisa kita bermuhasabah dengan satu konteks bahasan tentang kewajiban orang tua terhadap anak di akhir tahun ini dan mudah-mudahan ini menjadi semacam pengingat bagi kita semuanya sebagai orang tua betapa anak itu memiliki hak-hak yang memang harus dipenuhi oleh kita sebagai orang tua. Yang terakhir tadi sudah 4 hak ya, diantara yang kewajiban memberikan nama yang baik, kemudian mendidik dalam urusan agama,
kemudian Mengajari ketika menulis. mengajari menulis, dan ketangkasan tadi soal Iya. berenang dan memanah. Selanjutnya ya, Selanjutnya adalah yang kelima. kelima. Yang kelima itu adalah wa alla yarzukhu illa thayyiban. Jangan sampai kita memberikan rezeki kepada anak-anak kita, memberi SPP, memberi makan yang dimasukkan ke perut, dan juga untuk urusan-urusan hal yang berhubungan dengan aktivitas anak-anak kita, rezeki illa thayyiban, kecuali harus yang bersih-bersih, yang baik, yang halal, yang barokah. Dan hasil dari keringat, tenaga pikiran kita bekerja orang tua, semuanya itu tidak lain adalah untuk anak-anak kita. Rezeki kita itu sebetulnya dari anak-anak kita. Tapi kita tidak sadar, kadang-kadang anak-anak kita beri makan yang kurang halal. SPP yang kita berikan kepada anak-anak kita untuk bayar sekolah adalah hasil dari ngentit. Misalnya umpamanya kayak gitu. Kalau ngentit itu sedikit biasanya. Iya, ini nanti akan tumbuh sesuai dengan apa yang menjadi arahan orang tuanya. Yang menjadi satu nilai keinginan. Yang diinginkan kayak gitu. Buktinya apa? Memberikan rezeki yang tidak halal. Makanya kemudian, mohon maaf, dalam satu hadis Rasul disebut, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Mudghah. Fa in saluhat sairu amali. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh amal perbuatan kita itu baik. Yang kita masukkan dalam perut, mohon maaf, yang kita berikan kepada anak kita baik, halal, insya Allah nanti pertumbuhannya juga akan menjadi seseorang yang baik. Tapi infa sadat, apabila itu adalah rusak. Segumpal itu tadi, maka fasadasa iru amali. Seluruh amal perbuatannya nanti akan mengarah kepada, menjurus kepada yang rusak-rusak. Allah, ingatlah apa itu? Wahia al-qalb. Dia itu adalah ya hati kita itu. Hati anak-anak kita itu bentuknya yang bagus. Makanya rezeki ini perlu untuk ditata. Jangan sembarangan. Ya harus dipilah-pilah. Ini sadar kok hasil daripada kita itu markup, misalnya umpamanya disekno aja disek. Yang hasil dari awak dewe sing api aja, kayak gitu loh. Kasihkan sehingga kemudian tumbuhnya anak itu tidak sama dengan kita yang kemudian seneng ya itu tadi selingkutan, ngentet-ngentet, subhat dan lain sebagainya. Iya. Itu adalah yang kelima. Lanjut aja karena tinggal sedikit ini durasinya ya. Jadi yang terakhir adalah wa yuzawwijahu idza adraka. Nah, ini yang kewajiban kemudian orang tua ini. Orang tua meskipun anaknya nggak mau, paling tidak ditawari lah, itu sudah lepas sudah. Apa itu maksudnya? Menjodohkan anak-anak kita apabila sudah sampai umurnya atau sudah baligh. Jadi ada yang wa idza balaghot, apabila sudah baligh. Ada yang mengatakan idza adraka, apabila sudah sampai kedewasaannya. Lah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, harus diakui kebanyakan atau sedikit ini. Kebanyakan diserano, arek saiki berbeda Pak dengan dulu. Jangan diprotes lah hadisnya Nabi. Jodohkan disik-disik, delekno daripada anak-anak kita kemudian yang dikenal toko terminal. Waduh, toko dugem. Toko nggone ini kan mesake nanti kelanjutan tidak akan yang bisa berlanjut. Tapi kalau itu hasil dari istikharah, hasil daripada ini dan kita memulainya, dan nanti kemudian dalam satu kelanjutannya anak kita senang dengan yang lain dan kita setuju dan lain sebagainya. Yang penting adalah dalam muhasabah kita di akhir tahun ini apa? Ya pokoknya sudah memenuhi hak itu tadi. Kan kita kan tidak sampai ilmu itu sampai ke sana. Pemirsa, mutiara Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru saya sampaikan di sini tok loh ya. Jadi sampai ini gak koncoplek gak kandhani sini, tak kandhani umpamane kayak gitu ya. Dan betapa pentingnya ya kewajiban orang tua terhadap anak dan juga sebaliknya hak-hak anak itu yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dan ini menjadi warning bagi kita yang abai atau yang teledor. Dan sebetulnya yang Mas lalai. Isa, dari 1 sampai yang ke-6 tadi kalau
ditele, ditelisik, diayati, semuanya sederhana semuanya sebetulnya. Tapi berat ya. Lah karena inilah untuk kebaikan itu memang Berat. berat. Coba kita itu sekarang ini akan ngaji mau ambil Quran. Kalau kemudian ternyata mata kita diseleweng sama setan melihat televisi. Biasanya terpaku dulu ke TV, Qurannya lali. Itu sama dengan ini. Dari 1 sampai 6 semuanya sederhana. Tapi karena kita terlena dalam pekerjaan kita, lupa anak-anak kita untuk kita manage, dan hak anak yang harus dipenuhi oleh kita ini sering terabaikan. Bisa jadi ya itu tadi, Yai tadi sudah menyampaikan bahwa kita ini akan sangat bangga ketika anak kita bisa bahasa Inggris, bisa berhitung dan sebagainya. Padahal itu ya hanya cukup ada di dunia kan. Betul. Sementara ilmu-ilmu kaitannya dengan agama itu dibawa hakiki. Betul. Abad dan abad. Sampai abadi selama-lamanya. Sampai abadi selamanya. Iya. Dan karena itu mari kita sama-sama pemirsa pagi ini kita berkontemplasi atau kita bermuhasabah, menghitung-hitung. Adakah di antara kita yang belum memenuhi 6 hak anak, hak dasar ini yang memang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anak kita. Baik, Yai. Karena ini sudah jatah waktu kita akan segera berakhir, minta mohon doanya ya. Saya ingin closing statement sebelum berdoa bahwa bisa jadi kenapa kita sulit untuk memperoleh ketenangan hidup padahal kita sudah posisi yang baik misalkan di kantor kita. Kenapa kita mencari rezeki juga kadang susah? Kenapa hidup di keluarga tidak ada satu nilai ketenangan dan lain-lain? Satu dari sekian banyak mungkin ada hak anak kita yang sebetulnya harus kita penuhi, tapi sampai saat ini kita tidak mengikuti apa yang diarahkan sama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan seluruh dzurriyyah anak turun kita dijadikan oleh Allah anak turun yang soleh-soleh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlina kulluhum wa iyyahum. Ya Allah, jadikan kami anak turun ahli dzurriyyah saudara-saudara kami min ahlil ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli shalah wa ahli zakah wa ahli tilawatil Quran wa ahli birril walidain wa ahli quwwah wa ahli shikha wa ahli salama wa ahli syukru ilallah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna ya Allah wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, Yai, terima kasih untuk kajiannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Amin. Baik, pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang tadi kita bahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Dan izinkan saya Isa Ansari bersama Kiai Haji Ali Fauzi Sahib harus mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.